Ada dulu ulama ternama yang namanya Syekh Hasan Al-Basri. Ini juga pernah melamar Siti Robiah Al-Adawiyah, tapi tidak ditolak dan tidak diterima. Karena apa? Saya mau dinikahi Syekh Hasan Al-Basri asalkan Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, kapan aku meninggal dunia? Katanya Robiah Adawiyah. Pertanyaan ini yang kedua, setelah aku meninggal dunia, bisakah aku menjawab pertanyaan mungkar dan makir? Dan apakah aku selamat dari siksa kubur? Setelah aku bangkit dari alam kubur, terus amalku dihisab dan ditimbang, lebih berat mana timbangan amal baik dengan amal burukku? Setelah ketemu timbangannya, saya masuk surga apa masuk neraka? Kalau memang Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaan ini, maka aku mau jadi istrinya, katanya Robiah Al-Adawiyah. Setelah diterima suratnya, waduh, ini pertanyaan urusan akhirat, gagal. Robiah Al-Adawiyah ini memang dia hidup menjanda, lebih fokus mencintai Allah, nggak mau mencintai manusia. Biasanya jangan cari jodoh yang kelas Robiah Al-Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allati bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulai tanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengetahui lafadznya dan memahami makna daripada Asmaul Husna itu, maka dia dijamin masuk surga. Kita sampai pembahasan di memahami Asmaul Husna yang ya wasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi. Ya Allah, alladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basid Al-Khafid Ar-Rafi' Al-Mu'izzu Al-Mudhillu As-Sami'u Al-Basiru Al-Hakamu Al-Adlu Al-Latif Al-Khabir
Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Ali Asyakur, Al-Aliyu, Al-Hafidh, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi'. Al-Wasi'. Artinya Al-Wasi' adalah as-sa'ah fi haqqihi ta'ala, keluasan di dalam haknya Allah Ta'ala. Yang dimaksud adalah anna rahmatahu wasi'at kulla syai'in, kasih sayangnya Allah itu menyeluruh, meluas kepada segala sesuatu. Jadi nama Allah Al-Wasi' ini termasuk min sifatil jamal, sifat keindahan Allah. Jadi tanpa terkecuali, termasuk manusia, bangsa jin, malaikat, terus binatang, semuanya disayang oleh Allah, karena sejelek-jeleknya mereka tetap Allah yang nyiptakan. Jadi kita tidak boleh membenci. Semisal kita ketemu orang kafir, ketemu orang ahli maksiat, tidak boleh benci orangnya. Yang boleh kita benci kemaksiatannya, keburukannya, kekafirannya. Karena ibaratkan tadi ya, saya membuat kopi, lalu kopinya dirasakan Cak Bahrul. Pak Bahrul memuji kopinya, oh enak kopinya. Mana diminum Cak Adeng, nah enak, kepahitan. Diminum Bang Juli, oh kelegen, kemanisan. Namanya pencipta itu ya perasaan lah. Yang buat kopi itu ketika ciptaannya dicaci. Tapi ketika ciptaannya dipuji, maka orang yang membuat, orang yang menciptakan bahagia. Demikian pula Allah. Karena kasih sayangnya Allah meluas kepada seluruh hambanya, kita tidak boleh benci kepada ciptaannya. Yang boleh kita benci adalah perbuatan jeleknya. Ya, kita doakan sebagaimana doa kemarin itu, semoga Allah beri jalan tobat, semoga Allah takdir dia masuk Islam, semoga Allah kasih taufik pertolongan biar dia menemukan jalan hidayat, kayak gitu. Barangkali doa kita mustajab gara-gara sifat Asmaul Husna yang berupa ya mujib, insya Allah terkabul. Seperti itu kesimpulannya. Kemudian Asmaul Husna berikutnya Al-Hakim. Al-Hakim artinya Dzul Hikmah, Tuhan yang mempunyai hikmah, Tuhan yang mempunyai rahasia, Tuhan yang mempunyai ilmu sempurna, penciptaan yang kokoh. Tidak boleh diejek ilmu Allah, hukum Allah, tidak boleh. Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud ini artinya Al-Muhabbib li ibadihi sholihin, Tuhan yang mencintai semua hambanya yang soleh. Mudah-mudahan kita dan seluruh keturunan kita, kerabat sahabat kita, jadikan hamba Allah yang soleh zahir batinnya. Al-Muhibbin. Jadi Al-Wadud artinya Al-Muhibbin, Tuhan yang mencintai. Yang dimaksud mencintai itu gimana? Kalau Allah cinta kepada kita, yang dimaksud adalah ar-radhi alaihim, Allah ridho kepada kita. Ketika kita diridhoi Allah, tidak usah mikirkan surga neraka, ya pasti masuk surganya. Malaikat Malik itu masuk neraka, kenapa kok tidak kepanasan? Karena masuknya beliau ke neraka itu atas dasar ridhonya Allah. Kalau Allah tidak ridho, ya tersiksa kayak orang yang masuk neraka. Makanya yang kita cari hidup di dunia, cari ridhonya Allah. Allah bisa ridho kepada kita kalau Nabi kita Muhammad SAW ridho kepada kita. Kalau Nabi ridho kepada kita, kalau orang tua kita ridho kepada kita. Dulu ada sahabat namanya sahabat Alqamah, ini sahabat yang istiqomah ibadah, tapi gara-gara dia menyakiti hati ibunya sampai dia sekarat, nak mati-mati, tersiksa, ibunya diusir dari rumah, akhirnya terpencil hidup di pegunungan, nggak dapat ridho ibu, sampai Alqamah ini, sahabat Alqamah ini tidak diakui sebagai anak, hanya pura-pura mau dibakar sama Rasulullah. Kalau memang ini bukan anakmu dan kamu tidak mau meridhoi dia, ya sudah, Alqamah saya bakar aja. Ketika Alqamah, sahabat Alqamah mau dibakar, ibunya berteriak, barulah mengakui, ya itu anak saya Rasulullah. Iya, kalau memang kau akui anak, ridhoi dia, maafkan kesalahan dia. Setelah ibunya ridho, baru wafat Alqamah.
setelah dimaafkan oleh ibunya. Itu sahabat, apalagi kita yang bukan sahabat. Jadi setiap kita menyakiti perasaan orang tua kita, ya jangan sampai kita tidak minta maaf. Makanya dulu juga ada cerita sahabat yang mau berangkat perang, ditanyai masih punya orang tua apa enggak, masih tinggal ibu saja. Sudah cium kakinya, minta ridhonya, kalau ibumu enggak merestui kamu berangkat perang, saya meskipun nabimu, meskipun nabinya umat Islam, saya tidak akan ridho, tidak akan merestui kamu jadi tentara. Hanya sahabat ini mencium kaki ibunya, minta ridho, minta izin mau ikut perang. Makanya ada hadis, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang mengartikan gini, tadi al-wadud, Tuhan yang mencintai hambanya yang soleh, Tuhan yang meridhoinya. Famahabbatu li ibadi, pengertian kalau Allah cinta kepada hambanya, yang dimaksud Allah, cintanya Allah kepada hamba itu gimana? In'amuhu alaihim, Allah memberikan kenikmatan kepadanya. Au iradatu in'ami, atau Allah hendak memberikan kenikmatan kepada hambanya. Wa mahabbatu ibadi lahu, kalau hamba cinta kepada Allah, yang dimaksud adalah mailuhum ilaihim, hatinya selalu condong kepada Allah. Wa syuhluhum bihi, hatinya selalu tersibukkan dengan Allah, an man siwahu, sehingga meninggalkan sesuatu yang selain Allah. Hati tujuan hidupnya hanya mencari ridha Allah. Akhirnya kalau sudah dapat ridha Allah, pasti dia jadi kekasih Allah, waliullah. Walinya Allah itu perlu diketahui, kekasih Allah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan kekasih Allah itu bukan hanya manusia, bangsa jin pun juga ribuan banyak yang jadi waliullah. Kadang kita salah paham, dikira yang jadi wali itu hanya manusia. Terus yang jadi wali itu tidak harus punya status kiai, tidak harus dia punya status habib, tidak harus dia punya status gelar gus atau ustadz atau yang gelar-gelar tinggi di masyarakat itu. Tidak harus seperti itu. Allah mengangkat kekasihnya itu tidak pandang bulu, dari darah mana saja dan dia keturunan siapa saja, meskipun orang tuanya bukan wali, mbahnya tidak ada yang jadi wali, tapi dapat kemungkinan besar cucunya jadi wali. Kadang-kadang cucu dijadikan kekasih Allah gara-gara doanya mbahnya dulu, atau doanya orang tuanya minta punya keturunan kekasihnya Allah, atau gara-gara doa gurunya, doanya orang-orang soleh, sehingga meskipun anak ini tidak punya darah wali, tapi diangkat derajatnya jadi kekasih Allah. Itu yang pertama. Kadang kita kan salah paham, dikira waliullah itu harus kiai. Tidak setiap kiai jadi wali, dan tidak setiap wali itu kiai, tidak setiap wali itu ustadz, gus dan sebagainya. Ada orang yang tidak pernah mondok pun karena dia orang istiqomah ibadah, karena dia taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, derajatnya diangkat. Jadi ada orang itu diangkat jadi waliullah gara-gara sholatnya. Kadang ada orang itu diangkat jadi kekasih Allah gara-gara sodakohnya. Kadang ada orang yang diangkat menjadi waliullah gara-gara rajinnya dalam menuntut ilmu, atau gara-gara ikhlasnya dalam mengajarkan ilmu. Kadang ada orang itu diangkat jadi wali gara-gara dia sering nolong orang lain. Nah, itu macam-macam. Makanya kemarin dijelaskan, sering saya utarakan, inna adadal auliya fi kulli zamanin la yang kusuna an adadil anbiya. Jumlahnya para wali seluruh dunia, setiap periodenya, setiap zamannya, itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari hitungannya para nabi. Berapa hitungannya para nabi? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa waliyin, 124.000 nabi. Jadi kekasih-kekasih Allah yang masih hidup, entah itu dari bangsa manusia, entah itu dari bangsa jin. Kenapa saya mengatakan bangsa jin? Karena yang Allah perintah ibadah itu ada dua makhluk, jin sama manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku.
mereka yang ibadahnya ikhlas, mereka yang ibadahnya sungguhan, pasti derajatnya diangkat menjadi kekasih Allah, jadi hamba Allah yang soleh. Jadi jumlahnya para wali seluruh dunia yang masih hidup setiap periodenya, setiap zamannya tidak pernah kurang dari hitungan 124.000. Semisal salah satu dari mereka semua ada yang meninggal dunia, pasti Allah melantik wali generasi berikutnya untuk genapin hitungan 124.000. Semisal hari ini wali Allah mati 100, kemudian Allah nanti ngangkat penggantinya 100 orang. Mungkinan 50 ya dari bangsa manusia, 50 dari bangsa jin, kayak gitu. Jadi terus tidak semuanya berkelamin laki-laki, ada waliullah yang perempuan, ada ya. Makanya kita sering mendengar cerita tentang Robi'ah Adawiyah. Di sini ada cerita salah seorang wali perempuan, Hukia, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah 181. Hukia diceritakan annahu dakhala baita Robi'ah al-Adawiyah sarikun wa akhadhal mata'a. Ada salah seorang pencuri maling nyelonong masuk ke rumah seorang janda perempuan yang bernama Robi'ah al-Adawiyah dan mengambil sesuatu yang dimiliki oleh Robi'ah al-Adawiyah. Masuk ke rumah Robi'ah sedang tidur. Robi'ah al-Adawiyah. Falamma arada ayakhruja lam yaji alal bab. Ketika si maling ini setelah dapat sesuatu mau keluar dari rumahnya Robi'ah, tidak nemukan pintu. Pintunya tadi di sini, sekarang kok tidak ada. Jadi si maling ini mau keluar dari rumahnya Robi'ah, tiba-tiba kayak tembok semua, tidak ada pintunya sama sekali. Terus fawadu al-mata afaja alal bab. Ketika barang curiannya ini ditaruh oleh si maling ini, baru kelihatan ada pintunya. Wahakada dan seterusnya. Setiap barang ini dibawa lagi, pintunya hilang, tembok semua. Ditaruh lagi, ada pintu, dibawa lagi, pintunya hilang. Jadi semisal mau diterobos tetap natap ke tembok. Ini ada salah seorang kekasih Allah yang perempuan, namanya siapa tadi? Siti Robi'ah al-Adawiyah. Kullama akhadal mata alam yajidil bab wa idza tarahahu wajadal bab hatta kharaja minal bait khaiban. Sampai karena selalu seperti itu, barang ditaruh pintu ada, barang diambil lagi pintunya hilang, akhirnya tidak jadi diambil. Terus dia keluar dari rumahnya Robi'ah dalam keadaan hampa, tidak bawa barang sama sekali. Falamma kharaja sami'a munadiyan yunadi. Ketika si maling ini keluar dari rumah Robi'ah, tiba-tiba dia mendengar suara, tapi dicari-cari tidak ada orangnya, tapi hanya dengar suaranya saja. Suara itu ngomong seperti ini: ingkanat Robi'ah naimatan famahbubuha la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ingkanat Robi'ah naimatan famahbubuha la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kalau memang Siti Robi'ah al-Adawiyah sedang tidur, maka kekasih Robi'ah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Siapa kekasih Robi'ah? Kalau memang Robi'ah al-Adawiyah sedang tidur, maka kekasih Robi'ah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Kekasih Robi'ah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, katanya suara ini. Jadi kekasih Robi'ah al-Adawiyah siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Robi'ah al-Adawiyah tidur, maka Tuhan yang mencintai Robi'ah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Ada suara kayak gitu. Hanya maling ini bertobat. Tobat akhirnya jadi santrinya Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah ini walinya Allah perempuan yang hidup di masa Imam besar Syekh Hasan al-Basri dan Imam Sufyan as-Sauri dan Imam Sufyan ibnu Uyainah. Imam Sufyan as-Sauri, Sufyan ibnu Uyainah gurunya Imam Syafi'i kelasnya.
masanya. Syekh Hasan Al-Basri ini langsung berguru kepada Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Dan dulu ulama ternama yang namanya Syekh Hasan Al-Basri ini juga pernah melamar Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, tapi tidak ditolak dan tidak diterima. Karena apa? Saya mau dinikahi Syekh Hasan Al-Basri asalkan Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, kapan aku meninggal dunia? Katanya Rabi'ah Adawiyah. Pertanyaan yang kedua, setelah aku meninggal dunia, bisakah aku menjawab pertanyaan mungkar dan makir? Dan apakah aku selamat dari siksa kubur? Setelah aku bangkit dari alam kubur, terus amalku dihisab dan ditimbang, lebih berat mana timbangan amal baik dengan amal burukku? Setelah ketemu timbangannya, saya masuk surga apa masuk neraka? Kalau memang Syekh Hasan Al-Basri bisa menjawab pertanyaan ini, maka aku mau jadi istrinya, katanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Setelah diterima suratnya, waduh, ini pertanyaan urusan akhirat. Gagal. Rabi'ah Al-Adawiyah ini memang dia hidup menjanda, lebih fokus mencintai Allah, tidak mau mencintai manusia. Biasanya jangan cari jodoh yang kelas Rabi'ah Adawiyah. Sumpah sama nggak bisa jawab pertanyaan kita sendiri, jawab pertanyaan itu kepada diri kita sendiri tidak mungkin bisa. Cerita ini ada di kitab Bahjatul Wasail, cerita barusan Syekh Hasan Al-Basri melamar Rabi'ah Adawiyah. Seperti itu. Jadi tidak semua wali itu perempuan. Memang kalau di Futuhatul Ilahiyah itu la yakmul minar rijal kamula minar rijal kasirun wala yakmul minan nisa illa arbaun. Laki-laki jadi manusia sempurna, jadi nabi, jadi rasul, jadi waliullah banyak tidak terhitung. Tapi perempuan jadi wanita sempurna itu jarang, kecuali 4 orang saja. Yang pertama yaitu Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa Al-Masih. Yang kedua Siti Asia binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Yang ketiga Siti Khadijah Al-Kubra binti Huwailid, istri pertamanya Rasulullah SAW. Yang keempat Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri terakhirnya Rasulullah SAW. 4 wanita ini yang besok akan jadi ratunya wanita di surga. Makanya sering Fatihah ke 4 orang ini. Biar apa? Istri kita atau anak kita kalau anak perempuan akan kecipratan barokah kesolehahan wanita ini. Kita akan dipertemukan dengan jodoh yang solehah dari batinnya gara-gara 4 wanita ini. Barokahnya wanita 4. Sering di Fatihah setiap hari. Apal? Yang pertama apa? Siti Maryam binti Imran. Yang kedua Siti Asia binti Muzahim. Siti Maryam itu ibunya Nabi Isa. Terus Siti Asia istrinya Raja Fir'aun. Terus yang ketiga Siti Khadijah Al-Kubra, istrinya Rasulullah. Yang keempat Siti Fatimah Zahra, putrinya Rasulullah. Yang ketiga istrinya Rasulullah. Yang keempat putrinya Rasulullah, Siti Fatimah Az-Zahra. Ini sering di Fatihah. Di Al-Quran itu ketika Allah memperumpamakan orang beriman, Allah perumpamakan dengan Siti Maryam binti Imran dan Siti Asia binti Muzahim. Dan saja di Al-Quran tidak disebutkan namanya Asia binti Muzahim, tidak disebutkan. Hanya bahasanya Imra'atu Fir'aun. Di surat At-Tahrim ada ayat Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi bani li baitan fil jannah wa najjini min amali wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidh zalimin wa maryama banata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi Allah memperumpamakan orang beriman, Allah umpamakan kayak
imannya Siti Asia, istrinya Fir'aun, di mana Siti Asia ini pada saat menyaksikan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam jadi ular besar yang bisa melumat habis semua ular-ularnya tukang sihir Fir'aun. Terus sejak itu pula istrinya Fir'aun ini beriman kepada Allah. Ini Musa anak angkatku ini termasuk nabinya Allah, utusan Allah. Aku beriman kepada semua ajarannya, katanya Siti Asia binti Muzahim. Terus gara-gara imannya Fir'aun tidak terima. Fir'aun pingin istrinya ini mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, tapi Siti Asia tidak mau. Akhirnya Siti Asia ini disiksa sampai tangan sama kakinya dipaku, dijemur, diterik matahari. Di Mesir itu sangat panas, nggak sama kayak panasnya Indonesia. Kalau kita nggak pakai sandal misalnya melontos kulit kita. Itu Siti Asia binti Muzahim sampai dipaku tangan sama kakinya oleh Fir'aun, ditelanjangi. Terus diberi kesempatan terakhir sampai kulitnya melepuh, meleleh dari saking panas. Cabut imanmu, akui aku sebagai Tuhanmu wahai Asia. Ini istrinya sendiri disiksa oleh Fir'aun. Jangan kau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi Siti Asia tetap tidak mau. Sudah siap lurus dengan dadanya Siti Asia ini lurus batu besar, sokhro azimah, batu besar yang siap dijatuhkan lurus dengan dadanya. Tapi tetap sebelum batu ini jatuhkan, Siti Asia ini sebagaimana di Al-Quran, Siti Asia ini berdoa kepada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, bangunkan kamarku di surga ya Allah. Bangunkan kamarku di surga ya Allah. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatan jahatnya. Selamatkanlah aku dari perbuatan jeleknya orang yang zalim. Ketika Siti Asia berdoa seperti ini, tiba-tiba dibuka hijab mata batinnya, bisa melihat surganya Allah. Bisa melihat surganya Allah. Tersenyum, Siti Asia tersenyum. Barulah sebelum batu ini dijatuhkan oleh Fir'aun, Allah sudah terlebih dahulu menyuruh malaikat Israel mencabut nyawa Siti Asia binti Muzahim. Jadi ketika nyawanya sudah, rohnya sudah keluar dari jasadnya, batu ini langsung jatuh mengena dadanya Siti Asia. Dari saking besarnya batu itu sampai dadanya pecah. Dan Siti Asia tidak merasakan sakit. Karena apa? Karena ruhnya sudah keluar dulu, karena mati terlebih dahulu sebelum batu mengena dadanya. Yang kedua, wanita yang imannya sempurna adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Dituduh hamil Nabi Isa ini, dituduh berzina dengan Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria ini disembelih oleh kaumnya sendiri. Orang Israel sekarang yang perang dengan Palestina itu dulu pernah membunuh Nabi Zakaria. Nabinya Allah aja dibunuh, apalagi yang bukan nabi. Nabi Yahya juga disembelih orang-orang Israel. Nah, seperti itu. Jahat memang mulai dulu sudah jahat. Sampai kemudian Siti Maryam ini disuruh puasa, bicara sama Allah. Jadi setiap dituduh oleh orang, kamu zina ya, apa kamu ibunya wanita solihah, kamu kok berbuat hina seperti ini. Setiap dituduh zina, Siti Maryam ini menunjuk ke perutnya, suruh tanya ke anaknya. Anaknya belum lahir. Akhirnya lahirnya Nabi Isa alaihissalam ini lahir tanpa bapak dan menjadi bayi ajaib. Maksudnya bayi ajaib, Nabi Isa sudah berbicara seperti orang besar pada saat bayinya untuk membatalkan fitnah yang diberikan kepada ibunya, tuduhan zina. Nabi Isa langsung bisa ngomong ketika bayi, aku adalah hamba Allah, aku kelak akan dijadikan seorang rasul, ibuku adalah wanita solihah, dia tidak berbuat perbuatan hina, dia tidak pernah disentuh oleh pria yang bukan muhrimnya. Seperti itu. Jadi Malaysia itu orang-orang percaya. Kemudian oleh pendeta-pendeta Yahudi
koalisi sama pendeta-pendeta Nasrani, Nabi Isa dianggap anak Tuhan karena bayi ajaib, bayi yang lahir tanpa bapak ini baru ada sejak ini dan bisa ngomong mulai bayi, hanya dianggap anak Tuhan, ditunggu-tunggu sampai dewasa, sampai disalib mau disembah, dibodoh-bodohi oleh ulama mereka. Seperti itu. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan agama Yahudi, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan agama Nasrani Kristen. Makanya ketika Allah membahasakan orang Yahudi dan musyrik, ghairil maghdubi alaihim, orang yang dibenci oleh Allah, karena mereka merubah ajaran yang sudah Allah tetapkan. Ketika Allah membahasakan orang Nasrani Kristen, waladhdallin, orang yang tersesat, berarti ada yang menyesatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita dan seluruh istri, seluruh keluarga, seluruh kerabat dan sahabat kita, dan seluruh anak cucu kita sampai hari kiamat dijadikan hamba Allah yang soleh, takwa, iman, dohir batinnya dijaga oleh Allah, diselamatkan dari fitnah pada saat hidup maupun fitnah di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal dan seluruh antek-anteknya bala tentara iblis dan setan. Kita semua dan anak cucu kita imannya, takwanya semakin dipertebal oleh Allah, dijaga, dijauhkan dari perbuatan maksiat, perbuatan yang menyebabkan Allah murka dan Rasulullah murka. Dan semoga anak cucu kita dijadikan kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Dan semoga bangsa Indonesia dijadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara Palestina dan seluruh bangsa Palestina dan seluruh umat Rasulullah SAW Allah lindungi dari kaum-kaum yang zalim. Allah kembalikan perbuatan jahatnya orang munafik dan orang kafir kepada mereka sendiri. Amin. Allah bahagiakan hati Rasulullah SAW di alam barzahnya. Kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan pengikut setia Imam Mahdi Al-Muntadhar. Selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW, bersama semua guru kita, bersama semua kerabat dan sahabat kita, bersama seluruh anak cucu kita, bersama istri kita, bersama kedua orang tua dan bapa kita. Amin. Al-hadiniyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jahi nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.